Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan juga semangat ya. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang modul 7, yaitu routing statis dan juga routing dinamis. Nah, pada modul 6 kemarin kita sudah belajar tentang routing ya, routing fundamental. Pada modul 7 ini kita akan lebih memfokuskan kepada routing statis dan dinamis, di mana routing statis itu adalah routing yang konfigurasinya dilakukan secara manual. Nah, kemudian routing dinamis adalah routing yang konfigurasinya dilakukan secara otomatis. Untuk lebih memahami routing statis dan dinamis, kita langsung ke Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, pada Cisco Packet Tracer ini kita sudah membuat topologi jaringan yang sesuai pada modul praktikum 7 ya. Jadi teman-teman bisa dibuka modulnya, kemudian bisa dibuat juga topologinya sesuai yang ada di modul praktikum 7. Nah, kemudian dari topologi ini kita mengetahui ya bahwa IP-nya itu 18.10.20.102 dengan trafficnya 27. Kemudian ada 3 gedung dengan kebutuhan host yang sudah ditentukan, yaitu ada FIF, yaitu 5 host, ada FRID, 4 host, kemudian FTTE, 6 host. Nah, kemudian setelah ini apa yang kita lakukan, yaitu kita lakukan subnetting menggunakan perhitungan VLSM ya. Kenapa? Karena pada soal ini ya, yang kita ketahui ini, kebutuhan gedungnya ini sudah ditentukan, sehingga kita menggunakan perhitungan VLSM. Kita abaikan kelas-kelasnya, kita lakukan perhitungan secara VLSM. Nah, ini adalah tabel VLSM-nya ya. Jadi teman-teman juga udah belajar tentang VLSM. Kalau tidak salah itu adalah modul 5. Nah, jadi kita di sini buat perhitungan VLSM-nya. Kita buat menjadi beberapa subnet yang kita butuhkan nanti. Di sini karena VLSM ya, kita urutkan dari kebutuhan host dengan kebutuhan terbanyak, yaitu FTTE, kemudian FIF 5, kemudian RFID. Nah, untuk network awal pada gedung FTTE ini kita cari menggunakan IP address dan max yang diketahui ya, sehingga diperoleh networknya sebagai network awal untuk gedung FTTE. Nah, kemudian kalian teman-teman bisa dilanjutkan sampai selesai ya, sesuai dengan kebutuhan hostnya masing-masing. Nah, kemudian di sini ada FTTE sampai FIF dan FIF sampai FRID dengan kebutuhan hostnya 2. Kita langsung ke Cisco-nya. Nah, jadi ketika kita akan melakukan routing atau transfer data, misalnya dari router 0 ke router 1, ini membutuhkan suatu jalur atau perantara yang bisa menghubungkan antara sumber dan juga tujuan paket data tersebut. Nah, sehingga nanti kita di sini akan melakukan subnetting dengan kebutuhan hostnya 2. Nah, 2 host ini akan kita gunakan di sini ya untuk interface FA10 dan juga interface FA10 milik router 1 dan milik router 0 ini. Nah, kemudian interface ini, 2 interface ini juga nantinya yang akan kita gunakan next hop. Next hop itu adalah IP tetangga atau IP yang kita lewati pertama kali saat akan melakukan transfer data. IP yang kita temui pertama kali saat akan melakukan transfer data. Jadi nanti kita akan gunakan IP address pada interface FA10 milik router 0 dan interface FA10 milik router 1. Kemudian sama juga ketika kita akan melakukan routing atau transfer data dari router 1 ke router 2, kita membutuhkan suatu jalur atau perantara yang bisa menghubungkan antara sumber dan juga tujuan paket data nanti. Nah, kebutuhannya sama 2 host karena kita akan menggunakan di sini ya pada interface FA60 milik router 1 dan interface FA10 milik router 2 agar keduanya bisa saling terhubung. Nah, kemudian dari soal 3 gedung ini, dari yang diketahui 3 gedung ini ternyata setelah kita lakukan
lakukan perhitungan PLSM akan menghasilkan 5 subnet ya, yaitu network router 1, network router 2, kemudian ada di sini networknya router antara 0 sampai 1, kemudian network antara router 1 sampai 2. Nah, kita bisa tulis di sini ya, kita pakai note untuk mengingat juga biar tidak lupa. Nah, kemudian setelah kita buat tabel VLSM-nya, kita buat tabel konfigurasi interface router. Nah, tabel ini berisi tentang interface yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai pada proses routing nanti. Kemudian disertai juga dengan IP address-nya, netmask-nya juga, dan default gateway. Tabel ini juga kita gunakan untuk mempermudah ya, misalnya karena ini kan routing statis, banyak konfigurasi yang harus kita lakukan sehingga akan lebih mudah jika kita membuat tabel. Jadi nanti setiap kita mau konfigurasi kita lihat tabelnya. Nah, di sini yang pertama yaitu konfigurasi interface pada router 0 ya. Nah, router 0 ini dia terhubung secara langsung ke interface mana saja. Nah, di sini dia terhubung ke interface 0, FA00 dan juga FA10 ya. Ini enggak pasti di sini FA00 atau di sini FA10 ini tidak pasti ya. Misalnya teman-teman di sini kok ternyata FA-nya 10 atau di sini kok yang 00 itu tidak masalah. Yang penting silakan lakukan konfigurasi sesuai dengan topologi yang sudah teman-teman buat. Kalau memang ternyata sama ya kita tinggal lanjutkan saja ya. Nah, untuk konfigurasi yang pertama kita ke router 0 ya. Kita enablekan dulu, terus configure terminal. Sama, kemudian kita kasih nama routernya. Ini router dengan kebutuhan listrik besar ya, yaitu FTTL. Nah, oke, kemudian kita lakukan konfigurasi yang pertama pada FA00. Kemudian kita tambahkan IP address-nya. Oke. Nah, karena pada FA0 ini dia butuh IP address-nya. Nah, sedangkan network ini dia sudah memakai 96. Jadi, ketika di interface FA00 ini, dia tidak bisa menggunakan host yang sama seperti dengan network ya. Jadi, kita ganti misalnya 97. Yang penting masih dalam range host-nya network dari router 0 gitu ya. Oke, kita enter, kemudian shutdown. Kemudian kita enter lagi. Kita lakukan konfigurasi interface yang kedua yaitu yang 10. Nah, kita masukkan IP address-nya. Nah, pada interface 10 ini dia merupakan range host dari ini ya, 18.10.20. 18.10.20.120. Karena 120 ini sudah digunakan sebagai network, jadi kita pakai host yang lain. 121. Oke. Netmask-nya 252. Kita shutdown. Oke ya. Nah, di sini yang interface 00 dia berubah menjadi hijau karena sudah terhubung ya dengan interface yang lain. Kemudian interface FA10 ini dia masih merah karena belum terhubung dengan router 1 ya. Ya, karena memang router 1 belum kita konfigurasikan, jadi masih merah. Nah, kemudian untuk mengecek konfigurasi yang interface tadi kita sudah lakukan, kita bisa Ctrl C, kemudian show IP interface diff. Nah, jadi kita sudah melakukan konfigurasi pada dua interface ya, ini 00 dan juga 10. Oke, kemudian kita lanjutkan kepada router 1. Kita lakukan enable seperti biasa, configure terminal. Kita beri nama ya, jangan lupa. Kemudian pada router 1, interface yang terhubung langsung ke router 1 dia adalah interface 00, 10 dan juga 60 ya. Untuk ini topologi yang seperti pada modul.
Kita langsung saja lakukan konfigurasi interface-nya, atau teman-teman juga bisa lihat di tabel konfigurasinya ya, biar nanti tidak ada kesalahan menuliskan IP address atau kesalahan menuliskan subnet masknya. Gitu. Yang pertama FA00, kemudian kita masukkan IP address-nya. Oke, kemudian udah ya, kita nosaden. Bentar lagi, kemudian kita lakukan konfigurasi pada FA10. Ini dia merupakan rank host dari router antara 0 dan 1 ya. Jadi kita pakai 122. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita akan melakukan konfigurasi pada router 0. Oke, kita mobile, kemudian konfigurasi terminal. Kemudian kita akan melakukan sesuai dengan yang di tabel ya. Kemudian kita nosadenkan, kemudian kita lakukan konfigurasi pada A10-nya. Itu dua-dua ya. Dua. Oke, kemudian shutdown. Kemudian kita lagi A60 ya. Kita masukkan IP address-nya, yaitu 125. Oke, shutdown. Kita bisa cek dengan cara itu. Oke, sudah ya, ada 3 konfigurasi interface yang tadi kita lakukan. Kemudian kita enable lagi konfigurasinya. Jangan lupa untuk memberikan namanya after ID. Oke, kemudian kita lakukan konfigurasi sesuai dengan sudah kita buat ya. Oke, jadi kita sudah melakukan konfigurasi untuk interface ya pada router ini. Nah, setelah sudah, jangan lupa kita untuk melakukan konfigurasi IP address-nya. Ini ya, nanti teman-teman bisa lakukan sendiri sesuai dengan IP address yang sudah teman-teman buat pada tabel. Jangan lupa IP ini juga di-scan ya. Dan setelah itu kita akan melakukan proses interface. Nah, kita enablekan, kemudian kita aktif terminal ya, kemudian kita aktif gitu ya. Nah, setelah kita buat tabel konfigurasi ini, kita bisa membuat tabel satu ya, jadi nanti kita lebih mudah juga, kita tinggal lihat tabelnya. Di sini routing status itu dia berisi ya, destination network address, kemudian domain max-nya, dan juga max hop address-nya. Jadi satu ini show itu. Nah, jadi
ketika router 0 ini dia mau transfer data, kemudian data mana yang jadi network tujuannya tentu adalah router 1 dan juga router 2 ya, network 1 dan network router 2. Nah, untuk menghubungkan antara router 1 dan 2 ini kita memerlukan jalur antara router 1 dan 2 ya. Jadi kita juga memakai network dari router 1 antara router 1 dan 2 itu 18.21 yang. Jadi nanti di sini kita akan membuat gambarkan networknya menjadi video terminal ini. Ketika dia akan transfer data ke router 1 dan 2, maka interface pertama yang akan ditemui oleh router terminal ini adalah di sini ya, interface 10 yang terhubung akan terhubung ke router 1. Jadi kita akan pakai interface 10 sebagai next hop-nya. Itu 122. Kemudian yang kedua 112 ya. Kemudian aku dilanjut kita lanjutkan nah di sini kan artinya dia status ya, jadi kita udah melakukan konfigurasi untuk networknya ada 3 di sini. Jalurnya sudah diketahui ini 18, 10, 7, 22. Nah untuk yang lainnya sama juga kita menambahkan dulu untuk terminal, kemudian kemudian nah dari router 1 dia akan melakukan transfer dengan mana ke network router 0 dan juga network router 2. Nah ketika dari router 1 ini dia akan menuju ke router 0. Nah maka interface manakah yang akan ditemui pertama kali oleh router 1 menuju ke router 0, yaitu di sini ya, yaitu interface FA10 yang akan menuju ke router 0. Kemudian ketika dari router 1 dia akan transfer data ke router 2. Nah network atau interface pertama kali yang akan ditemui oleh router 1 ini sebelum menuju router 2 itu adalah di sini interface FA10. Jadi interface FA10 di sini dia digunakan sebagai network untuk router 2, kemudian interface FA10 di sini digunakan sebagai network dan saat kita akan memasuki router 2. Kita langsung masukkan saja kemudian yang kedua 112 dengan sepertinya 120. Kita akan share channel udah ya, kemudian kita lanjut kita ID jadi dari router 2 ini dia akan mengirim data ke mana saja, yaitu ke network terminal kemudian network router 1. Nah antara router 0 dan router 1 ini dibutuhkan jalur ya, jadi untuk menghubungkan keduanya saling mengirimkan paket itu menuju network menuju network 20 120. Jadi nanti akan ada 3 tujuan networknya. Kemudian untuk next hopnya, nah dari router 2 ini dia akan menuju router 1 dan router 0 ya, untuk mengirimkan paket data.
Nah, indikasi pertama kali ya KBP nilai kedua untuk menuju ke filter satu ini di sini ya interface manual sehingga iteration interface manual ini kita gunakan sebagai metode untuk satu dua lima sampai 120. Ini adalah rutin tabelnya ya, atau kita tahu tabel rutinnya dari sini. Nah, dia ada statiknya ada tulisan yang tadi kita konfigurasikan. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan tes koneksi. Kecamatan dan Oke, karena ini kita baru pertama kali melakukan transfer data ya, jadi mungkin saja terjadi request tempat, kemudian untuk melanjutkan kita bisa mencoba mengatur. Jadi nanti teman-teman bisa cek semuanya. Ada satu peristiwa yang sama bersama satu, ketemu kedua, ketiga, cinta gitu ya. Semuanya atau bisa juga menggunakan kirim surat ini, misalnya exchange dengan ini. Jadi lebih mungkin karena ini transfer data pertama kali ya, kita klik di sini, dia sukses ya. Kemudian yang di sini. Nah, lalu juga kita klik di sini. Nah, kalau memang dia udah hasil, dia akan berubah jadi successful. Kita lihat, kita lanjut. Jadi kita udah belajar tentang rutin statis ya. Jadi konfigurasi dilakukan secara manual ya, menuliskan network, kemudian menulis mask dan juga networknya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan belajar rutin gimana. Kita hapus dulu. Terus dulu satu rutin yang sudah kita pakai. Kita tadi memakai di sini aktif 9 104 dan juga 112 dan 120. Kemudian kita cek nah jadi mantap ya karena dihapus. Oke, kita lanjut ke hapus ini.
29. Kemudian yang kedua 1 120. Dua 15. Oke, kita konversi, kita cek, kita beri bentuk. Nah, berikutnya kita akan melakukan rutin dinamis dengan menggunakan RIP-CDR. Untuk konfigurasinya cukup memberikan destination untuk adjustnya saja. Oke, terminal, kemudian kita tuliskan router RIP. Kemudian tuliskan network yang terhubung, yaitu 1. Kemudian pilih 21.4. Kemudian kembali. Kemudian pastikan atasnya. Oke, kita sudah sudah ada dengan edit. Nah, oke. Sesuai ya. Nah, oke, kita coba lakukan itu. Dari satu internet ke satu. Kalau bisa juga pakai surat ya. Nah, jadi kita udah belajar tentang teknik sebelumnya, jadi gimana tadi biasanya cukup menuliskan maksud definisi saja, tidak perlu not ataupun not. Nah, karena di sini ada server, kita bisa juga melakukan
backup system ya. Misalnya kita membuka kita anaknya terbentuk mau misalnya kita juga tulis ya ke ini kita achieve juga kita harus stop kemudian terus dulu silakannya tertarik yang namanya dari itu berhasil. Nah, itu tujuan belajar kita hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke grup yang masing-masing atau ke Miss waktu mendengar komputer.